Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustazah, nama saya Sela Melanda. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Ustazah sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Nah, adapun wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman dan perjalanan karir Ustazah setelah menjadi alumni PBA setelah Ustazah lulus. Iya, Nah, jadi mungkin dari informasi-informasi saja, saya dapat menjadi pembelajaran dan motivasi bagi saya sendiri dan mahasiswa yang masih kuliah. Nah, jika sudah berkenan, mungkin langsung saja saya akan memulai mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman kerja ustazah dan karir ustazah. Mungkin pertama-tama saya izin bertanya kepada saja apakah kira-kira pertanyaan ini bisa kita mulai saja. iya bisa dijelaskan. Oke, baik untuk pertanyaan pertama uh, yaitu setelah Ustazah lulus dari prodi pendidikan bahasa Arab, bagaimana perjalanan karir Ustazah hingga di posisi saat ini? Iya. Udah itu pertanyaannya Tisela. Iya, tapi Ustazah sebelum Ustazah menjawab, dimohon untuk perkenalan terlebih dahulu baru menjawab pertanyaannya. Iya, oke, siap. Oke, Tisela, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan karena mempercayakan saya sebagai narasumber Antuna hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Rodatul Hasanah, alumni pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, lulusan tahun 2024. Untuk menanggapi pertanyaan Tisela yang pertama, yaitu tentang jenjang karirnya ya setelah lulus dari pendidikan bahasa Arab. Iya, betul saja. Oke. Sebelumnya Ana ingin memberitahukan dulu, sebelum Ana lulus itu Ana sempat kerja jadi operator bahasa Tisela. Kerja di lembaga bahasa ICAT. Kepanjangannya itu adalah Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Ya, jadi sebelum Ana lulus, lupa waktu itu semester berapa, tapi intinya itu dimulai dari tahun 2023 sampai sekarang Ana itu masih menjadi operator bahasa di lembaga tersebut. Nah, adapun untuk pekerjaan utama Ana itu yaitu sebagai aparatur desa atau perangkat desa. Ya, jadi ini adalah salah satu pekerjaan yang sebenarnya Ana jelas-jelas Ana alumni pendidikan bahasa Arab, ternyata Allah menakdirkan bekerja sebagai aparatur desa atau pekerja pemerintahan. Ya. Jadi itu tadi jenjang karir Ana itu. Untuk sekarang pekerjaan utama Ana itu sebagai itu tadi aparatur desa, kemudian yang kedua sebagai operator bahasa. Ini operator bahasa itu kerjanya sampingan, bisa online gitu. Oh ya, oke. Ya. Apa motivasi Ustazah untuk memilih bidang pekerjaan yang secara online itu dan yang Ustazah sekarang lakukan? Apa hubungannya dengan latar belakang lulusan Ustazah? Oh iya. Okay. Untuk motivasi Ana Tisela dari kedua pekerjaan itu, untuk operator bahasa sebenarnya di kedua pekerjaan ini nggak ada motivasi apa-apa ya Tisela, karena perlu Ana sampaikan, untuk Ana jadi operator bahasa itu juga karena tawaran dari dosen Ana. Sedangkan ini jadi aparatur desa ini itu tawaran langsung dari kepala desa. Jadi untuk motivasi sebenarnya nggak ada sih Tisela. Ini kayak ngalir aja gitu. Ngalir aja. Oh iya. Iya, job yang ada kayak gitu.
Oke, oke. Berapa lama Ustazah, Oh iya, kan setelah Ustazah lulus dari alumni Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, itu kan Ustazah langsung kan mengikuti komunitas yang online itu. Nah, itu tuh berapa lama Ustazah sudah mengikuti sampai sekarang, dan setelah itu kapan Ustazah pekerjaan bidang di pemerintahan. ya, itu kapan Oh iya ya. dimulainya? Oh iya iya ya. Nah, Oke oke. iya. Ya, Nah, apa tanggung jawab Ustazah di bagian di cendikia itu sama di bagian pemerintahan. musyawarah itu? Ya, Hmm. pemerintahan. Oke. Ya, oh ya. Oke. Jadi untuk berapa lamanya itu kan tadi pekerjaan online Ana itu yang jadi operator bahasa itu kan setelah lulus ya. Itu dimulai dari tahun 2023. Iya. Nah, sedangkan sekarang udah di 2026. Berarti sudah ada hampir jalan 4 tahun ya? 4 tahun. 3 Iya, tahun lebih betul. lah. Ya, ini untuk operator bahasa. Sedangkan untuk yang ini Tisela yang pemerintahan itu yang aparatur desa itu ini pas 1 tahun. Bulan Mei kemarin itu pas 1 tahun. Oke. Ustazah di cendikia itu apa tanggung jawabnya Ustazah sebagai apa gitu? Oh ya, tanggung jawab Ana di lembaga bahasa icat itu Ana sebagai operator bahasa. Jadi tugas Ana itu Tisela bukannya menerjemahkan ya. Iya, iya. Ana itu kan menyampaikan atau meneruskan dokumen dari klien. Jadi kalau misalkan ada entah itu contohnya skripsi atau apa, jadi Ana teruskan ke penerjemah gitu, mau diterjemahkan bahasa Arab kah atau bahasa Inggris. Oh, oke, Ya oke. intinya Ana sebagai operator tentang yang ngurus ini juga apa? Perber Administrasinya lah gitu. perberkas-berkasan gitu Iya, Ustazah. iya benar benar benar. Oh, oke, oke. Ya. Kalau dari pemerintahan sana Ustazah? Ya kalau dari ini kerja di aparatur desa itu Ana sebagai kepala seksi pemerintahan. Masya Allah. Itu tuh tanggung jawabnya di situ tuh gimana Ustazah? Oh iya, kalau di ini Tisela seksi pemerintahan atau kepala seksi pemerintahan itu lumayan banyak tanggung jawabnya. Ya, pokoknya dari segi Iya. persuratan itu banyak. Hmm. Jumlah penduduk tuh kita juga harus tahu. Iya. Tentang persegelan tanah gitu juga, itu juga Ana yang ngurus. Maksudnya kasih pemerintahan gitu yang punya tanggung jawab juga. Jadi lumayan Oh, banyak sih. berarti enggak Aplikasi juga banyak. berarti enggak jauh dari cendikia lah Ustazah anunya tanggung jawabnya gitu. Iya bener. Iya iya iya. Ya. Oke, lanjut saja di pertanyaan keempat, yaitu kompetensi apa saja dari prodi Ustazah yang paling sering Ustazah gunakan dalam pekerjaan yang sekarang maupun yang online itu saja. Oh iya, oke. Kalau untuk kompetensi yang relevan sama pekerjaan Ana sekarang itu yang sering Ana gunakan itu sebenarnya kalau boleh jujur sih Selang nggak ada ya. Iya. Enggak sih. Kalau apalagi di ini pemerintahan itu sama sekali memang nggak ada. Tapi kalau misalkan di ini Tisela operator bahasa itu adalah sedikit. Karena kan kadang misalkan penerjemah sudah terjemahkan, terus ternyata ada tulisan yang salah atau ketikan yang salah itu bisa Ana perbaikin gitu. Oh Ya, jadi iya mungkin iya. kompetensi menulisnya ya. Oh iya, berarti masih ada lah gitu sentuh-sentuhan Iya, dari mata kuliah bahasa Arab ya iya sudah. bener-bener iya bener banget itu salah. Oke. Kadang anak kayak bisa ngedit-ngedit gitu sedikit-sedikit. Oh iya, itu dari pengalaman Ustazah yang pernah Ustazah lakukan di prodi itu. Iya, iya. Soalnya kan kalau kita di prodi pasti itu kan diajarin ngetik bahasa Arab segala macam Iya, kan. betul. Iya, jadi Oke. kalau di operator tuh ya bisa aja gitu ngedit-ngedit dokumennya. Oke, sudah. Paham. Apakah ada mata kuliah atau pengalaman belajar tertentu yang terasa paling berdampak pada Pekerjaan. karir Ustazah? Iya. Oke. Kalau untuk mata kuliah
lagi dan lagi kayaknya enggak sih Tisela. Mm-mm. Karena pasien tuh ngerti juga kan Iya, prodi Ana itu nggak relevan sama pekerjaan yang iya, sekarang, pekerjaan apalagi yang ya di pemerintahan betul. itu, ya kan. Mm-mm. Tapi kalau misalkan untuk pembelajaran tertentu, ini pembelajaran tertentunya maksudnya dari kampus juga, dari prodi bahasa Arab gitu, atau Mm. terserah, Iya betul saja. atau di Dari luar. prodi prodi bahasa Arabnya saja. Oh Di iya, oke. pembelajaran tertentunya. Iya. Oh iya. Kalau untuk ini di salah pembelajaran tertentu, hmm, kalau misalkan kayak pelatihan desain gitu masuk nggak? Karena kadang di prodi itu ada ini pelatihan desain Oh, ada gitu. pelatihannya. Itu Iya, termasuk saja karena pengalaman kan. iya, iya. Pengalaman yang kita bawa keluar. Oh, skillnya gitu ya. Iya, betul. Oh iya, 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 iya. Kalau untuk itu di salah ada. Kalau untuk itu ada karena kemarin Ana beberapa kali sempat ikut pelatihan desain di kampus gitu di Ya. pendidikan bahasa Arab. Nah, jadi kadang di pemerintahan ini kepala desanya tuh minta tolong untuk desain apa gitu edit selamat hari jadi kan misalkannya. Itu Iya. kadang Ana yang diminta untuk edit gitu. Sama Oke, ya, oke. sama ini juga Tisela kadang kan di prodi itu juga ada ini pelatihan MC. Nah, jadi karena Hmm, dia sedikit terbiasa di situ, jadi anak kemarin ini beberapa kali lah sempat disuruh untuk jadi MC di MC. kegiatan desa. Yes, keren saja. Kalau untuk matkul, jujur nggak ada ya Tisela. Oh iya. Iya, kalau dilihat-lihat ya saja dari yang kita lihat sekarang ini. Iya kan? Iya. Mm-mm. Terus saja uh, oke, adakah saja adakah sebelum saja lulus nih, sebelum Iya, iya. saja jadi alumni nih, Iya. adakah kompetensi atau keterampilan yang saja kurang dipersiapkan oleh program studi di Universitas Usaha, namun ternyata sangat dibutuhkan di dunia kerja gitu. Apakah ada gitu saja? Apakah ada kompetensi atau keterampilan yang saja kurang, Iya, iya. saja rasa kurang dipersiapkan di prodi saja di Universitas Prodi saja yang ternyata kompetensi itu, keterampilan itu sangat dibutuhkan di dunia kerja gitu saja. Oh, Iya, iya. oh iya, iya. Oke, oke, Tisela. Kalau menurut Ana sih Tisela karena ini berkaitan sama realita yang ada, maksudnya berhubungan sama ini kan, pekerjaan Ana lagi kan. Iya. Atau mungkin setelah Ustazah lulus nih, setelah Ustazah lulus dari prodi PBA nih, Ustazah pastikan banyak tuh informasi-informasi ini gitu. Terus Ustazah ada kepikiran kayak kenapa sih di prodi pendidikan bahasa Arab enggak ada skill atau keterampilan ini, padahal ini bisa untuk jadi skill di dunia kerja kita gitu. Gitu Ustazah. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, Tisela. Kalau menurut Ana Tisela, ini kan kadang kalau misalkan Ana terima ini apa namanya infoloker gitu, infoloker dicari guru pendidikan bahasa Arab, tapi selalu ada tuh keterangan kecilnya di bawah minimal 5 juz, minimal hafal 5 juz gitu. Iya, iya. Iya, jadi Ana merasa di situ kayaknya oh berarti mungkin di PBA ini masih kurang ininya, kayaknya perlu mengadakan apa ya? Kayak Tahfiz. iya tahfiz Quran gitu ya. Oh iya. Iya kayaknya ada sebenarnya Tisela sudah ada, cuman itu kami tuh wajib menghafalnya tuh cuman juz 30. Oh iya betul Iya, Sezak. kalau nggak ada. Ini itu deh yang kurang Tisela. Kalau untuk dari segi pembelajaran, ya alhamdulillah ungkap aja, bagus-bagus aja. Alhamdulillah berarti. Oke Sezak. Nah itu kan sudah nih kita membahas tentang tentang mata kuliah apa Iya. sebelum Sezak lulus lah. Iya. Iya. Nah ini kita membahas tentang di luar lagi nih Sezak. Kira-kira setelah Ustazah jadi alumni nih, apa tantangan terbesar Ustazah yang Ustazah hadapi ketika pertama kali memasuki dunia kerja sebagai lulusan prodi pendidikan bahasa Arab?
Ya, betul. Tantangan Ana, kan Ana ini apa namanya kerja di itu tadi pemerintahan kan. Iya. Jadi Ana merasa tantangan Ana itu cuma ini sih kayak pertanyaan-pertanyaan orang gitu. Kayak maksudnya kok lulusan pendidikan bahasa Arab kenapa lari ke pemerintahan dan sebagainya. Kayaknya tentang omongan orang aja sih Tisela. Kalau terjun di dunia kerja ya bisa aman-aman Berarti aja gitu. tantangan terbesarnya adalah manusia saja. Manusia. Oke. Itu kan tadi tantangan terbesarnya adalah manusia loh Ustazah. Nah, gimana Ustazah mengatasi tantangan tersebut? Bagaimana Ustazah beradaptasi dengan mereka gitu? Apa memberikan kepercayaan mereka bahwa prodi pendidikan bahasa Arab tuh bukan cuma itu doang gitu. Iya, bukan cuma harus jadi guru gitu ya. Iya, betul. Oh iya. Alhamdulillah tuh Tisela untuk mengatasi itu semua ya Anda membuktikan gitu sama apa namanya keseriusan anak kerja kayak gimana. Iya. Antusias tugas-tugas yang atasan berikan itu cepat selesai atau sesuai target dan kayak gimana intinya Ana berusaha untuk bekerja dengan baik aja gitu baik dan maksimal gitu ya intinya harus dapat kepercayaan atasan dulu. Oh iya betul Ustazah. Yang lain ya terserah aja, yang penting kita dapat kepercayaan dari atasan. Berarti ya tantangan apa berarti menurut Ustazah bisa aja tantangan itu Ustazah hadapi gitu. Iya, alhamdulillah bisa sih salah buktinya udah bertahan 1 tahun. Alhamdulillah. Iya. Oke. Terus Ustazah pernahkah merasa latar belakang Ustazah sekarang sebagai alumni PBA nih menjadi nilai lebih atau justru hambatan di tempat kerja? Nah, Ustazah bisa cerita pengalaman Ustazah tuh. Oh iya, oke. Kalau untuk nilai lebih ya gimana sih tadi? Mbak, kayak gimana ya? Ustazah kan nih cari kerjaan nih misalnya nih lagi nyari kerjaan nih. Terus pernahkah latar belakang Ustazah yang sekarang yang sebagai alumni PBA ini menjadi nilai lebih tersendiri buat diri Ustazah atau justru menjadi hambatan Ustazah untuk mencari pekerjaan gitu? Oh iya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau untuk hambatan nggak ada sih Tisela. Sebenarnya selama ini Ana belum pernah ada nyari pekerjaan lain selain ini. Semenjak kerja jadi ini pemerintah desa ini Ana nggak pernah nyari kerjaan lain. Dan untuk nilai tambahnya itu gini Tisela. Di kampung itu, di tempat Ana tinggal di desa Ana ini sebenarnya itu alumni pendidikan bahasa Arab itu baru Ana yang pertama, baru 1 orang. Iya. Jadi kemarin itu sempat dipertanyakan sama kepala sekolah MTS gitu Tisela. Maksudnya kayak sayang banget gitu anak alumni PBA kok nggak mendaftar di MTS, kenapa masuknya di pemerintahan? Ya waktu itu kenapa Ana masuk di pemerintahan karena baru aja pulang kampung Tisela baru 1 minggu kalau nggak salah waktu itu Ana tuh sudah dapat panggilan dari kepala desa. Oh langsung gitu ya sudah? Iya nggak enak nolak gitu Tisela. Ya jadi makanya waktu itu kayak coba-coba aja kerja di pemerintahan ya udah berjalan ini 1 tahun nih. Sebenarnya ada rencana riset Tisela sebenarnya. Oh berarti karena ada panggilan kepala sekolah anak yang di MTS ini, yang di madrasah ini. Tapi Ustazah ada kepikiran nggak untuk mencari pekerjaan lain lagi gitu? Untuk mencari pekerjaan lain, sebenarnya anak kepikiran banget Tisela.
Anak pengen daftar, kan banyak nih info loker tentang guru bahasa Arab di sini kah, Iya. di mana gitu. Tapi sayangnya orang tua anak bisa jauh. Ustazah bisa diulangin nggak? Suaranya hilang. Oh, suaranya hilang. Dari mana Oh, ini anak ulang ini? dari itu aja, dari uh, Ustazah, Ustazah ada kepikiran nggak mau buat cari kerja gitu? Oh iya, iya Tisela. Jadi untuk nyari kerja itu anak kepikiran banget Tisela. Maksudnya anak rencananya tuh pengen kerjaan di luar kampung lagi lah, kayak entah merantau lagi Iya. atau apa gitu. Iya, tapi sayangnya anak tuh nggak direstuin sama orang tua. Anak nggak Oh. diizinin, iya. Jadi katanya Mm-mm. beliau bilang ya kerja aja di sini, entah jadi aparat kah atau jadi guru di Hmm. sini kayak gitu. Oh gitu. Iya, Berarti dengan sebagai alumni nih, sebagai latar belakang iya, alumni PBA ya, bukan hambatan tersendiri buat Ustazah cari kerja kan? iya, 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 Untuk saat ini enggak, bukan iya, hambatan. Oke. iya, iya. Untuk saat ini alhamdulillah. Alhamdulillah untuk saat ini enggak. Oke, Ustazah. Eh, Oke, menurut Ustazah nih, eh, sebagai alumni PBA nih saja, menurut saja aja Iya, nih, bidang-bidang karir apa saja yang terbuka luas bagi lulusan pendidikan bahasa Arab saat ini saja? oke, oke, Tisela. Untuk bidang karir dari pendidikan bahasa Arab ini sebenarnya itu tadi Tisela kebanyakan jadi ini pendidik. Iya, Iya, rata-rata ya kebanyakan jadi saja. guru. Iya, loker-loker yang Ana lihat itu ya rata-rata itu sih jadi apa namanya? Guru pendidikan bahasa Arab gitu, pengajar bahasa Arab. Iya Nah, betul. tapi ada nilai minusnya sih menurut Ana Tisela. Apa tuh saja? Nih nilai Karena plus minusnya? ya, karena kemarin kalau nilai plusnya ini pendapat Ana ya, itu selalu ada lowongan pekerjaan untuk pendidikan bahasa Arab. Maksudnya masih banyak yang cari gitu. Ya, masih banyak peminat untuk pendidikan bahasa Arab. Tapi kalau untuk minusnya itu kemarin Ana sempat ini sebenarnya Tisela cari-cari info tentang apa PPG Prajabatan. Oh iya iya, Untuk PPG. ya, ya untuk PPG Prajabatan itu nggak ada pendidikan bahasa Arab. Tapi nggak tahu sekarang ya. Ini kemarin aja sempat Ana carikan, cari-cari makanya Ana nggak daftar ini PPG Prajabatan karena nggak ada ini pendidikan bahasa Arab. Oh, Ustazah kemarin daftarnya PPG-nya di mana? Ini Prajabatan ini kemarin kayaknya yang tahun lalu deh. Iya, tahun lalu sempat Anas cari-cari, ya memang nggak ada sih Sela untuk Prajabatan, bukan dalam jabatan ya. Iya, Ini di Prajabatan luar. aja, nggak ada. Oh, Kan ada ininya, apa namanya surat edarannya tuh, prodi-prodi apa aja yang ini, yang bisa daftar Prajabatan. Itu kemarin nggak ada pendidikan bahasa Arab. Yang ada, bahkan cuma pendidikan agama Islam juga nggak ada kemarin, seingat Ana ya. Adanya manajemen pendidikan Islam. manajemen Iya, mengatur. Ya, oke. Berarti dari bidang-bidang yang sudah ketahui saat ini ya rata-rata lah bidang karirnya ya pendidikan lah saja kan. Iya. Untuk Pendidikan sama penerjemah sih Tisela. Kadang tuh ada yang nyari. biasanya kenapa nggak buka kursus? Di sini, Iya. iya, Tisela harus mengerti kalau di kampung itu kita susah untuk buka bimbel atau segala macam kayak gitu. Kalau di kota kemarin, kalau waktu anak di Sulawesi itu kemarin sempat ini Tisela ngajar ini. Bimbel. Iya, bimbel. Kan banyak peminatnya aja tuh, maksudnya ya. Kalau di kampung kan pasti kita susah Tisela. Iya. Susah ekonomi juga saja. Iya, benar. Oke, lanjut saja ya. Iya, iya. Oke, ini
bagaimana perkembangan kebutuhan terhadap profesi yang berkaitan dengan bahasa Arab dan 5 tahun terakhir menurut pengamatan saja. Oke, maksudnya tuh gini saja. Bagaimana setelah Ustazah lulus dari PBA nih? Pendidikan, ya. Ya, bagaimana perkembangan kebutuhan terhadap profesi bahasa Arab dalam 5 tahun terakhir ini? Nah, menurut Ustazah bagaimana setelah Ustazah amati, setelah Ustazah lihat? Nah, itu bagaimana Ustazah? Oke, Tisela. Kalau untuk itu, kalau untuk tenaga pengajar Tisela, tenaga pendidik itu ya masih terbuka luas aja sih, maksudnya masih sering Ana lihat ada infoloker tuh kayak dicari tenaga ini alumni pendidikan bahasa Arab untuk jadi guru dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau untuk ini Tisela itu jabatan itu udah hilang dia. Padahal tahun berapa gitu itu masih ada aja, tapi yang ini 5 tahun terakhir ini udah hilang. Oh, menghilang dia sudah. Iya, nggak dibutuhkan. Iya, sudah nggak ada itunya pendidikan bahasa Arab untuk di jabatan di luar, iya di luar jabatan lah, di luar dari pendidikan. Iya di luar dari pendidikan. Bahkan info ini Tisela, info yang untuk CPNS ini tahun 2026 kalau memang buka ya, Ana sempat lihat itu ada yang bilang pendidikan bahasa Arab juga nggak ada lagi. Hah? Ya tapi nggak tahu. Tulisannya kan jangan kaget dulu. Ini kan dengar aja dari komentar-komentar orang itu. Langsung deg-degan saja. Ya Allah. Iya, kayaknya dari segi itu Tisela sih di luar dari itu. Tenaga pendidik tuh udah berkurang. Iya. Anu juga kan saja banyak keluhan itunya, apa sih namanya, bayarannya juga. Iya. Makanya orang tuh lebih berminat pengen ke jabatan luar gitu, bukan ke pendidikan. Iya. Oke saja, lanjut lagi ya. Iya. Oke. Oke. Saja untuk akhir-akhir ini nih. Ya. Untuk akhir-akhir ini. Apakah Ustazah pernah melanjutkan studi? Apakah Ustazah pernah ingin melanjutkan gitu ingin melanjutkan studi atau mengambil sertifikasi tambahan untuk menunjang karir Ustazah sebagai alumni PBA nih? Nah, jika iya, mengapa, dan jika tidak, mengapa? Oke, sudah. Untuk akhir-akhir ini, lebih tepatnya tahun lalu sih Tisela. Tahun lalu? Itu, ya sebenarnya tahun lalu tuh Ana niat banget pengen daftar itu tadi, PPG Prajabatan. Mumpung kan belum jadi guru gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk PPG Prajabatan. Tapi sayangnya qadarullah ya itu dia tadi. Ya, nggak ada. Sudah hilang, sudah nggak ada. Alasan Ana kenapa pengen daftar ini PPG Prajabatan ya supaya selain nambah gelar kita, supaya ada gelar GR-nya gitu. Ya itu supaya kalau kita PPG ini kan dapat ini dapat sertifikasi lebih apa sih? Iya, sertifikasi tambahan. Iya, sertifikasi tambahan. Ada titel tambahannya gitu juga saja, kayak keren gitu. Iya. Ya gitu aja sih Tisela. Oke. Terus Ustazah, apa saran dari Ustazah yang terpenting untuk mahasiswa seperti Sela ini yang belum lulus nih, untuk mempersiapkan atau untuk memasuki dunia kerja suatu saat nanti? Oh iya. Apa tadi sarannya? Apa sih, nasihat? Iya, nasihat dan saran gitu. Oh iya.
Kalau saran dan nasihat untuk Tisela dan semua mahasiswa-mahasiswa PBA, sebelum lulus, sebelum wisuda itu usahakan benar-benar belajar yang serius. Belajarnya ini bukan cuma fokus di mata kuliah pendidikan bahasa Arab, tapi perbanyak juga skill-skill lain. Oh iya, Ya karena betul. skillnya entah itu Itu sangat dibutuhkan. entah itu jago Microsoft, maksudnya lancar Microsoft Word-nya, Iya, lancar main komputernya, terus ini juga apa namanya, terutama ini sih misalnya yang desain itu sangat kita dibutuhkan. kayaknya sangat dibutuhkan. Intinya Pokoknya kayak kita harus melek digital juga, melek teknologi juga, iya, teknologi sih. iya. Oke. Pokoknya skill gitu setelah digali skillnya, ditambahi Iya, kompetensinya ya. iya benar. Oke. Terus sudah ini misalnya aja nih, Iya. Ustazah bisa kembali ke masa kuliah nih. Apa Ya. yang Ustazah akan lakukan secara berbeda dalam mempersiapkan karir tersebut? Seandainya bisa kembali lagi ke Papua itu, yang Ana pengen perlancar atau pengen gali lebih dalam itu, yang pertama ini secara lancar ngetik bahasa Arab. Oh iya, Ya, betul karena lagi. kan dulu Ana nggak terlalu lancar. Ya, jadi pengen itu kayak lebih lancar ngetik bahasa Arab. Terus yang kedua ini apa namanya, lebih paham kaidah bahasa Arabnya. Itu Kok aja Sela sih. takut ya? Kalau untuk bahasa jago itu maharoh kalamnya kayaknya nggak terlalu sih, kayaknya dibutuhin. Intinya itu aja sih, Ana dua tuh, jago kaidah bahasa Arab sama ini ngetik bahasa Arab. Pengen diasah yang bagian situnya saya ulang ya, samanya bisa kembali ke masa dulu. Oke, sudah. Terus sudah, adakah hal-hal yang lain yang saya ingin sampaikan terkait karir alumni PBA ini yang belum tercakup dalam pertanyaan sebelumnya saja? Dari pertanyaan Sela nih, nah, apakah ada yang Ustazah ingin sampaikan? Mungkin dari apa yang terkendala dari Ustazah Ka mungkin, terus belum Sela tanyakan, Ustazah bisa aja memberikan informasi-informasi apapun yang terkait alumni, yang terkait pengalaman Ustazah semenjak menjadi alumni PBA. Sudah. Iya, oke. Kalau dari Ana Tisela, tadi kan Ana udah banyak tuh sampaikan, kita sebagai ini apa namanya mahasiswa PBA bukan berarti kita ini fokus sama ini bahasa Arab terus. Maksudnya kita sebagai mahasiswa tentunya juga harus memperhatikan skill-skill kita. Tadi kan Ana udah sampaikan yang itu ya. Pokoknya skill itu sangat penting dipakai di luar. Misalnya setelah kita lulus itu skill itu yang selalu ditanyakan sama apa namanya, orang-orang, diperlukan. Iya betul. Pokoknya itu dari saja diasah lagi skillnya, ditambahi lagi skillnya, apalagi bener-bener dari skill teknologi ya kan, sudah kayak desain gitu. Iya. Oh ya, ada lagi satu Tisela. Oh iya, sudah apa lagi? Pokoknya mahasiswa PBA itu harus siap mental ketika lulus nanti, itu pekerjaannya tidak linear dari prodi. Itu harus siap, pokoknya harus siap. Makanya kita ini mahasiswa PBA itu harus menyiapkan skill-skill lain. Oh iya betul.
harus bukan hanya menggali skill tetapi harus siap mental ya Ustazah. Iya, iya benar, siap mental. Oke Ustazah. Iya. Masih ada kah Ustazah? Udah nggak ada sih kalau dari Ana. Kalau Tisela gimana? Masih ada pertanyaan? Mungkin sudah itu tadi yang terakhir Ustazah. Ya, Oh, Ustazah. Ya Ustazah juga udah ada nambahin juga kan. iya. Mungkin untuk wawancara tentang pengalaman karir Ustazah ataupun pengalaman Ustazah semenjak jadi alumni PBA, mungkin sampai situ aja pertanyaan-pertanyaannya Ustazah. Dan mungkin kita akan menyudahi wawancara kita pada malam hari ini saja. Dan Sela juga terima kasih banyak karena Ustazah sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Mungkin kalau ada salah kata, Sela minta maaf juga. Iya, Ana terima kasih juga ya Tisela. Oh, iya. Minta maaf juga kalau misalkan jawaban-jawaban Ana itu banyak kurangnya. Ya, itu sudah memuaskan Ustazah, sangat-sangat dipahami. Iya. Oke Tisela. Oke Ustazah. Mungkin ditutup aja wawancara kita pada malam hari ini saja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.